time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you make. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan video aku kali ini. Kali ini aku akan mempresentasikan mengenai judul pembelajaran berbasis game atau pembelajaran berbasis game di sekolah dasar. Kira-kira apa ya teman-teman yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis game? Nah, aku akan jelasin di sini apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis game. Pembelajaran berbasis game atau yang disebut dengan Game Based Learning atau GBL itu merupakan suatu pendekatan dalam proses pendidikan yang menggunakan metode-metode atau elemen-elemen permainan game untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, jadi di sekolah nih untuk mendekatkan pembelajaran dengan peserta didik agar pembelajaran lebih interaktif, menyenangkan, itu bisa dengan metode pembelajaran berbasis game. Nah, teman-teman, di slide kedua kita akan membahas atau menjelaskan tentang konsep dalam pembelajaran berbasis game. Jadi, konsep ini menggabungkan aspek hiburan dari permainan dengan konten edukatif. Jadi, dengan dua aspek ini akan dijadi satu untuk menjadi konten edukatif untuk siswa. Kenapa? Sehingga proses belajar agar menjadi lebih menarik untuk siswa, menyenangkan untuk siswa, dan memotivasi untuk siswa agar belajar lebih aktif di kelas atau yang lebih giat lagi dalam kelas. Nah, teman-teman, yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran berbasis game. Apa sih, teman-teman, tujuan dari pembelajaran berbasis game? Dalam pembelajaran berbasis game ini mempunyai beberapa tujuan nih, teman-teman, untuk peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman proses melalui praktek secara langsung. Nah, yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang keempat, meningkatkan daya ingat siswa dan kreativitas siswa. Yang kelima, untuk membantu siswa untuk mengatasi kebosanan dan rasa malas belajar. Jadi teman-teman, adanya proses pembelajaran berbasis game ini untuk siswa lebih kreatif, inovatif, terus untuk siswa agar belajarnya lebih menyenangkan. Kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran berbasis game. Dalam karakteristik pembelajaran berbasis game ini atau Game Based Learning atau GBL ini memang memiliki beberapa karakteristik utama yang bersifat fantasi namun mendorong pembelajaran siswa, menantang interaktif dengan adanya umpan balik terhadap siswa, serta adanya sosial dan kerjasama antara siswa. Karakteristik pembelajaran berbasis game memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama, dengan adanya tujuan pembelajaran yang jelas, game yang digunakan dirancang atau dipilih untuk mencapai kompetensi siswa tertentu sesuai kurikulum dan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah. Yang kedua, adanya aturan dan struktur. Dengan adanya aturan dan struktur, setiap game memiliki aturan main yang harus diikuti oleh siswa. Ini melatih keterampilan berpikir siswa secara kritis, pemecahan masalah, dan kedisiplinan siswa. Yang ketiga, interaktif dan responsif. Game memungkinkan interaksi langsung cara antar pemain dalam sistem atau antar pemain yang merangsang partisipasi aktif. Dan yang keempat, itu ada umpan balik langsung. Kenapa sih ada umpan balik langsung? Pemain mendapatkan umpan balik secara real time, misalnya poin, level up, atau tantangan baru yang membantu mereka memahami kesalahan dan memperbaikinya. Yang kelima, ada motivasi dan tantangan. Elemen tantangan, kompetensi, dan penghargaan dalam game meningkatkan motivasi intrinsik untuk belajar. Yang keenam, ada lingkungan simulatif. Game bisa mensimulasikan situasi nyata atau abstrak yang sulit dijelaskan secara konvensional seperti simulasi ekonomi, sejarah, atau eksperimen sains dalam pembelajaran.
Nah teman-teman, di set ke-8 kita akan membahas apa saja jenis-jenis game dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama ada game edukasi digital. Dalam pembelajaran game digital seperti Kahoot, Quiz, Duolingo. Nah, mereka ini merupakan game edukasi digital yang sering digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran game di sekolah. Nah, yang kedua ada board game edukasi. Contohnya seperti permainan monopoli dan pelajaran ekonomi dan bahasa. Jadi di setiap ada pelajaran ekonomi dan bahasa, monopoli bisa dijadikan untuk game board atau game edukasi. Nah, yang ketiga ada simulasi dan role play game, yang dimana game seperti ini dengan mengajak peserta didik atau siswa bermain peran seperti menjadi guru, dokter, dan polisi. Contohnya kayak misalkan siswa bermain dengan merasakan apa yang ingin dia cita-citakan di suatu saat nanti. Nah, dalam pembelajaran berbasis game, selain game digital, pembelajaran berbasis game juga memiliki game non-digital, konvensional. Seperti contohnya yang pertama itu permainan papan edukatif atau board game. Contoh gambarnya itu seperti papan catur. Pasti kalian juga pernah bermain dengan papan catur. Itu termasuk salah satu dari game non-digital. Dan yang kedua ada permainan peran atau role play, yang dimana siswa turun langsung atau praktik langsung untuk berperan sebagai misalnya siswa ingin menjadi guru atau menjadi dokter. Itu salah satu dari permainan game non-digital. Untuk yang ketiga ada tebak kata atau teka-teki silang, ular tangga edukatif. Contohnya seperti yang pernah teman-teman mainin di waktu kecil, di masa kecil, ular tangga. Nah, itu termasuk dari permainan non-digital. Oke, yang sekarang untuk nomor 4 itu ada permainan fisik. Nah, permainan fisik ini juga termasuk dari permainan dari non-digital dalam pembelajaran berbasis game. Nah, permainan fisik ini seperti petak umpet. Jadi teman-teman, semasa teman-teman kecil, teman-teman juga pernah yang bermain dengan permainan petak umpet. Karena permainan petak umpet ini sangat-sangat terkenal pada masanya. Dan matematika berantai, itu salah satu dari permainan non-digital. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas di slide berikutnya. Kita akan membahas tentang langkah-langkah implementasi di sekolah dasar. Nah, dalam pembelajaran berbasis game di sekolah dasar, mempunyai beberapa langkah-langkah nih teman-teman dalam mengimplementasikannya. Apa sih yang dinamakan dengan implementasi? Nah, mengimplementasikan itu adalah kita melakukannya. Nah, untuk melakukannya kita mempunyai langkah-langkah dulu, gitu teman-teman. Oke teman-teman, beberapa langkah dalam mengimplementasikan ke peserta didik berikut di bawah ini. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan dalam pembelajaran untuk peserta didik. Nah, yang kedua itu pilih atau desain game yang sesuai dengan materi dan usia peserta didik. Agar apa? Agar lebih efisien dalam proses pembelajarannya. Untuk yang ketiga, integrasikan game dalam modul ajar agar lebih terencana. Yang keempat, berikan petunjuk yang jelas kepada siswa. Yang kelima, laksanakan game dan amati keterlibatan siswa. Yang keenam, memberikan umpan balik dan refleksi setelah game. Yang ketujuh, evaluasi bersama siswa dalam keberhasilan pembelajaran siswa. Nah, selain langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis game juga punya manfaatnya nih teman-teman. Apa aja sih manfaatnya? Mari kita simak. Oke teman-teman, di dalam pembelajaran berbasis game juga mempunyai manfaatnya loh. Apa aja sih manfaatnya nih? Mari kita bahas.
Oke, yang pertama manfaatnya untuk meningkatkan minat belajar anak-anak dalam proses pembelajarannya nih teman-teman. Karena pembelajaran berbasis game ini tidak membuat anak-anak belajar dengan monoton. Nah, tetapi bisa membuat anak belajar dengan inovatif, kreatif, asik, dan yang pastinya akan menyenangkan. Yang kedua, untuk mendorong partisipasi aktif dan kerjasama. Yang ketiga, membantu anak belajar dari kegagalan dan terus mencoba lagi. Nah, yang keempat, untuk meningkatkan daya pikir anak, agar daya pikir anak kritis dan problem solving. Nah, yang kelima, untuk menjadikan suasana kelas lebih hidup dan menyenangkan ketika dalam proses pembelajaran. Jadi, yang terakhir itu, manfaatnya itu agar suasana kelas saat proses pembelajaran itu tidak monoton, tidak bosan, tetapi akan lebih menyenangkan, lebih asik dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan aku akan bahas juga nih teman-teman untuk contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, game tebak kata berantai. Misalnya seperti siswa bermain dalam kelompok. Jadi, saat bermain game tebak kata berantai, siswa akan dibagi menjadi kelompok. Nah, menebak kata berdasarkan petunjuk dari teman secara bergilir. Oke, dan untuk contoh penerapan yang kedua, misalnya dalam pelajaran matematika kelas 3, itu ada game ular tangga penjumlahan, yang dimana misalnya siswa berhenti di kotak tertentu atau kotak yang sudah ditentukan. Nah, mereka harus menyelesaikan soal-soal matematika untuk bisa lanjut ke kotak berikutnya. Jadi seperti itu, dua penerapan atau dua contoh penerapan dalam pembelajaran berbasis game atau pembelajaran berbasis game non-digital. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya, teman-teman.